Ya, assalamualaikum, kembali lagi ke channel kita Maulana Pagar 2010 guys ya. Ya guys ya. Hari ini ya kayak mana lagi ya guys, kita akan membahas tentang malaikat-malaikat ya. Ya biar serem sedikit ya. Ya, sebelum lanjut ke pelajaran malaikat-malaikat nih, ada baiknya di like, share, and subscribe. Kalau bisa komen juga sih. Mana tahu ya kan ada mau pertanyaan. Oke, kita masuk tentang malaikat. Allah pas menciptakan bumi-bumi ini, Allah juga ciptakan malaikat. Malaikat ini kayak mana bentuknya? Kebanyakan orang bilang malaikat tuh kayak gini, malaikat tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa? Allah bukan. Malaikat Allah ciptakan tuh lebih besar daripada bumi ini. Sehingga kata Allah, aku ciptakan malaikat, aku ciptakan bumi itu lebih besar daripada malaikat. Terbalik, aku ciptakan malaikat itu lebih besar daripada bumi, kata Allah. Sehingga di dalam suatu kitab yang namanya Daqaiqul Akhbar dinyatakan, apa kata kitab Daqaiqul Akhbar tersebut? Ada satu malaikat yang sangat besar. Apa malaikat tuh? Malaikat Malikul Maut, malaikat pencabut nyawa, yang lebih dikenal dengan Israel ya. Israel kan. Dalam kitab tuh, Ilam Annallahu ta'ala khalaqallahu malaikata kiramal arba'ina Israfil wa Mikail wa Jibril wa Israel. Kata Allah, pertama Allah menciptakan empat malaikat yang dia itu mulia. Apa nama malaikat tersebut? Pertama Israfil ya. Kedua Mikail. Yang ketiga Jibril nih, malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Yang keempat yaitu Israel. Malaikat-malaikat ini Allah ciptakan sangat besar, lebih besar daripada bumi, dan lebih besar juga daripada segala isi bumi ini. Di dalam kitab-kitab lain disebutkan juga bahwasanya yang lebih besar tuh bukan malaikat-malaikat yang empat tadi, tetapi malaikat apa? Malaikat pencabut nyawa tadi, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel nih besarnya itu lebih besar daripada segala sesuatu. Sehingga ketika malaikat Israel ini ingin bolak-balikkan dunia ini seperti kita membolak-balikkan bola. Begini, itu kalau malaikat Israel. Hanya sekedar gitu saja. Hanya segitu cara dia bolak-balik bumi ini. Sehingga dalam satu kitab ini dijelaskan bahwasanya ketika malaikat Israel dia akan mencabut nyawa seseorang, dia cukup melihat, oh anak tuh mau aku cabut, ya udah cabut aja, gak mesti dia samperi dulu, mau aku cabut kok, gak mesti dia nanya dulu, atau selalu bilang cabut nyawanya, cabut terus. Itu besar malaikat. Sehingga dalam kitab nih dinyatakan ketika malaikat Israel ingin mencabut nyawa seseorang, itu seperti suatu meja yang ada sediakan makanan tersebut itu hamba-hamba Allah, sedangkan yang seseorang yang duduk dekat meja tersebut yaitu malaikat Israel. Jadi sehingga dia ketika dia ingin mencabut nyawa seorang tersebut, dia cuma gini aja, oh inilah yang ku cabut, kayak itu, seperti manusia ngambil makanan, oh ini, kayak itulah. Sehingga saking besarnya Malikul Maut tersebut, malaikat Israel tersebut, Allah liputi, Allah rantai malaikat Israel tersebut dengan rantai yang panjangnya itu 1 tahun perjalanan sehari semalam. Dalam 1 tahun perjalanan kita, kalau mau melintasi malaikat rantai-rantai tersebut, rantainya itu banyak, bukan 70.000 lebih bahkan. Sehingga malaikat-malaikat yang lain gak dapat mendengar di mana itu malaikat Israel. Siapa malaikat Israel? Kayak mana keadaannya? Gak tahu mereka. Sehingga pada suatu hari Allah berkata kepada malaikat Israel, pada para malaikat, bukan malaikat Israel. Apa kata Allah? Unzuru ilal malaikil mautid. Kamu lihat kepada malaikat maut. Kata Allah kepada para malaikat. Ketika malaikat ini melihat, itu malaikat maut. Kemudian Allah suruh malaikat maut ini untuk membuka sayapnya dan terbang di antara mereka. Terbanglah malaikat Israel tersebut, terbang setinggi-tingginya. Pas lihat malaikat Israel sedang terbang, situ heran malaikat lainnya. Karena heran tuh pingsan mereka, tensin dia. Udah pingsan, pingsan selama 1000 tahun. Sehingga pada suatu hari terbangun dia. Udah pada bangun malaikat nih, bertanyalah malaikat Israel kepada Allah,
Ya Rob, katanya, akhlaqatu a'zama min haza khalqan, apakah engkau ada menciptakan suatu makhluk yang lebih besar daripada ini? Kata malaikat Israel kepada Allah. Ada kata Allah, ada. Ana khalaqtahu wa ana azamu minhu. Aku, kata Allah, lebih besar daripada yang aku ciptakan. Jadi akulah yang menciptakannya, sedangkan aku lebih besar daripada apa yang aku ciptakan. Berarti ada yang lebih besar, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah pun mengamanahkan kepada Israel. Apa kata Allah? Wahai Israel, Israel, ambil kematian tersebut untukmu. Wah, aku percaya kematian tersebut untukmu. Heranlah Israel. Ya Allah, kenapa engkau serahkan kematian itu kepadaku? Kematian itu lebih hebat daripadaku. Aku nggak mungkin bisa menguasainya. Sehingga karena malaikat Israel berkata kayak gitu, Allah berilah kekuatan kepada Israel. Lalu Allah kasihlah kematian tersebut kepada Israel. Setelah Allah kasih, barulah Israel bisa menggenggam kematian tersebut. Sehingga pergi kematian tersebut ke langit, pergi ke langit paling tinggi. Berkata dia, wahai hamba-hamba mukmin, wahai hamba-hamba Allah, wahai penghuni dunia ini, aku adalah kematian yang akan memisahkan antara kalian dengan anak-anak kalian, antara ibu dengan bapak, antara saudara laki-laki dan juga saudara perempuan, kata malaikat maut. Dan aku juga yang sudah menghancurkan semua yang terdahulu. Aku yang sudah menghancurkan orang-orang yang kekar, orang-orang yang hebat, itu aku yang menghancurkan, kata malaikat maut, kata kematian tersebut. Setelah kematian tersebut berteriak-teriak di langit, maka turunlah kepada malaikat Israel. Kemudian dipercayakanlah kepada malaikat Israel ini tentang kematian tersebut. Sehingga sampai sekarang Allah percayai malaikat Israel ini kepada kematian. Itu dalam kitab yang menyatakan bahwasanya yang paling besar itu malaikat Israel. Tapi dalam kitab-kitab lain ada juga malaikat-malaikat yang lain yang besar. Seperti malaikat Amalatul Arsh, ataupun malaikat Syamsi, malaikat matahari, ataupun malaikat Israfil, atau malaikat Jibril, Israel, baru malaikat Mungkar Nangkir, itu semua besar. Pokoknya besarnya itu lebih besar daripada bumi. Sehingga kalau malaikat yang mau membalak-balikkan bumi itu seperti yang saya bilang tadi ya, yaitu seperti anak manusia nih, manusia kayak kita nih, membalikkan bola. Sop, gitu-gitu aja. Mudah bagi malaikat. Di dalam kitab lain juga, malaikat Israel ini mencabut nyawa seseorang tuh gampang. Malaikat Israel ini pun tahu di mana keberadaan seseorang tersebut ketika ini cabut nyawanya. Walaupun kita itu berada di Buruji Musyayadah, tembok yang kekar, tetap malaikat tahu. Karena apa? Setiap mata makhluk, wajah manusia yang Allah ciptakan itu ada di badan malaikat maut. Sehingga kalau kita jelaskan, malaikat maut ini bentuknya bukan seperti malaikat, malah orang lebih berpikir malaikat ini seperti monster bentuknya. Tapi nyatanya itu malaikat yang Allah perintahkan dan bertasbih kepadanya. Tuh, setiap muka-muka manusia, muka yang Allah ciptakan, itu semua ada di badan malaikat maut. Jadi sehingga ketika malaikat maut ingin mencabut nyawanya, itu cuma gini aja, oh si Fulan, aku ambil lah, gitu. Cuma itulah. Makanya walaupun semua hamba Allah udah bersembunyi, di dalam kokon di tembok besar, bagus, kuat, benteng dari besi, udah aman, enggak. Bagi malaikat maut tuh sekejap. Enggak perlu dia itu, enggak mesti. Cuma bilang, ku cabut, dah habis. Meninggal lah seseorang tersebut. Udah meninggal, udahlah selesai, tamat ceritanya, nggak tahu lagi mau bilang apa. Sehingga dalam kitab-kitab lain dijelaskan bahwasanya bagi kita umat-umat mukmin disunahkan untuk berdoa setiap malamnya. Itu apa? Supaya kita berdoa agar menjadi orang yang husnul khatimah, bukan orang yang suul khatimah, yang kena azab matinya susah tarik, tapi menjadi husnul khatimah. Sehingga ketika malaikat maut yang lebih besar daripada bumi ini ingin mencabut nyawa kita, itu bentuk malaikat tersebut seperti bentuk orang yang paling keren, orang yang paling kita sukai. Itu dia. Tapi kalau kita orang yang sakawa, yang tidak selamat, malaikat pun ketika mau mencabutnya, alah, anak nih memang degil kali, tak usah lah aku cabut dengan wajah baik, aku cabut dengan wajah iblis, habis.
Itulah yang dikatakan dengan malaikat. Malaikat tuh ialah hamba Allah yang Allah ciptakan dan Allah ajarkan hanya untuk bertasbih kepadanya. Sehingga tersebut dalam satu kisah nih, ada seorang hamba Allah, wali Allah juga termasuk wali Allah. Ketika beliau sedang dalam kuburan, datang seorang malaikat mendatangi beliau. Kemudian bertanya, "Ma rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Sabar malaikat, sabar," kata wali tersebut. "Engkau menanya aku, ma rabbuka? Apa engkau tahu ma itu ma apa?" katanya. Heranlah malaikat, pergi malaikat sama Allah mengadu, "Ya Allah, aku menanya kepada hambamu, malah ditanya balik. Kayak mana ya Allah?" Coba tanya lagi. "Wahai malaikat, ma rabbuka?" "Wahai hamba Allah, ma rabbuka?" Berkatalah hamba Allah kepada malaikat, sabar malaikat. Jawab dulu, ma itu ma apa? Jangan sembarang nanya, kalau nggak tahu ma itu ma apa, katanya. Pergi lagi malaikat, "Ya Allah, tetap aku ditanya seperti itu, Allah. Kayak mana ini Allah?" Karena Allah pun cuma mengajarkan malaikat ini cuma ma rabbuka, dia cuma bertasbih, jadi mereka nggak tahu yang lain. Sudahlah, masukkan hambaku itu ke surga. Sehingga wali Allah tadi yang dalam kubur yang ingin ditanya malaikat, dibilang sama malaikat, "Ya udah, kamu gak usah aku tanya lagi, aku langsung masuk surga." Masuklah dia ke surga. Oke, cukup sekian dari saya ya. Udah habis juga lah waktu kita nih. Masih panjang, udah habis ya. Jadi kiranya lah ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam, terima kasih.